Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai graf planar. Sebelumnya, berdepan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Sylvia Widya Astuti, yang kedua saya sendiri Reni Mardiansari, yang ketiga dari Dina Mandasari, dan yang keempat ada Devi Fitra Nugraha. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai graf planar. Untuk penyampaian dan pembacaan materi yang definisi graf planar akan disampaikan oleh Saudara Devi. Kepada Saudara Devi, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi graf planar. Suatu graf dikatakan planar jika ada beberapa representasi geometri dari graf G yang dapat digambarkan pada suatu bidang sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan. Tidak berpotongan disebut crossover. Catatan, jika suatu graf telah digambarkan dengan adanya sisi yang berpotongan, maka belum tentu graf itu bukan merupakan graf planar. Bisa jadi terdapat suatu cara lain untuk melukiskan graf tersebut. Sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Pada penyajian planar dikenal dengan istilah region, yaitu derajat dari suatu region adalah panjang walt atau batas region tersebut. Selanjutnya, graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau planar graf. Yang ketiga yaitu sisi-sisi dari graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region atau muka yaitu face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Mungkin itu saja, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Devi yang telah menyampaikan definisi dari graf planar. Selanjutnya itu contoh graf planar yang akan dijelaskan oleh Saudari Sylvia. Kepada Saudari Sylvia, disilakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh graf planar. Di sini sudah teman-teman lihat bahwa ini terdapat beberapa contoh dari graf planar, di mana graf yang termasuk planar ini antara lain pohon, kubus, bidang 4, bidang 8, beraturan. Nah, graf planar ini, kalau contoh graf planar ini jika kita pindahkan salah satu diagonal atau salah satu sisinya, kalau dia tidak berpotongan artinya itu termasuk graf planar. Seperti gambar yang pertama ini, dia memindahkan salah satu diagonalnya dari titik, kita misalkan ini adalah titik D dan ini ada sisi B. Nah, dia menarik garis atau keluar dari bidang ini, tapi di sini kita lihat dia tidak saling berpotongan. Artinya dia termasuk graf planar, di mana syarat dari graf planar tadi tidak ada bagian yang saling berpotongan. Di sini ada juga beberapa contoh, bisa teman-teman lihat. Okay, next. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa graf pada gambar 34A atau yang ini merupakan graf planar karena graf itu bisa digambarkan sedemikian hingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan. Seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana yang terlihat pada gambar 34D. Yang ini, graf planar 34D disebut graf planar bidang. Nah, di sini artinya graf planar sama graf planar bidang saling berhubungan, dan gambar B ini disebut sebagai graf planar bidang. Adapun definisi dari graf planar bidang itu merupakan representasi dari graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan, disebut dengan graf bidang. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa daerah atau region. Di sini graf bidang pada gambar 34D yang ini mengandung 4 daerah.
Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Lisa yang telah membacakan materinya. Baiklah, untuk selanjutnya contoh lain dari draft planner akan dibacakan oleh Saudari Gina. Kepada Saudari Gina disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang contoh graf planar yang lain. Terlihat pada gambar tersebut, representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau planar graph. Pada gambar di atas ini, ketiga buah graf adalah graf planar, tetapi graf A bukan graf bidang, sedangkan graf B dan C adalah graf bidang. Ketiga graf ini isomorfik. Untuk selanjutnya, kita tetap menggunakan istilah graf planar baik untuk graf yang dapat digambarkan atau ulang pada bidang datar tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan atau graf bidang. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumus Euler. Euler yang berbunyi banyaknya daerah atau region pada graf planar sederhana adalah R sama dengan E dikurang N ditambah 2. Dengan R banyaknya daerah, E banyaknya sisi, dan N banyaknya vertex. Kemudian untuk teorema 1 yang berbunyi, jika graf G adalah graf planar terhubung yang mengandung N vertex, E sisi, dan R rendah, maka N dikurang E ditambah R sama dengan 2 berbunyi jika G adalah graf planar sederhana yang terhubung dengan N besar sama dengan 3, vertex dan E sisi, maka E kecil sama dengan 3N dikurang 6. Untuk teorema 3, jika G adalah dan tidak mengandung sirkuit dengan panjang 3, maka E kecil sama dengan 2N dikurang 4. Itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dina. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. Di sini ada teorema 4, yaitu setiap graf planar sederhana mengandung sebuah vertex yang berderajat paling banyak 5. Next. Oke, di sini ada contoh soal, kita bahas soalnya. Pada gambar di samping, tentukan mana termasuk graf planar dan yang bukan graf planar. Di situ ada gambar, terdapat ada K4 dan K5 dengan masing-masing untuk K4 ada 4 titik dan K5 ada 5 titik. Kita jawab langsung. Pada K4 itu diketahui N sama dengan 4 dengan E sama dengan 6 memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 6 kurang dari sama dengan 3 dikali 4 dikurang 6. Jadi K4 adalah graf planar. Sedangkan untuk pada graf K5 diketahui yaitu N sama dengan 5 dan E sama dengan 10 tidak memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 10 kurang dari sama dengan 3 dikali 5 dikurang 6. Jadi K5 tidak planar. Next. Oke. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai graf planar.
Saya selaku moderator, jika ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.